Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sistematika pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar hingga pada masa Utsman bin Affan, serta pemberian tanda baca pada mushaf Al-Quran. Telah kita ketahui bahwa Al-Quran ialah mukjizat Nabi yang Allah berikan melalui perantara malaikat Jibril, serta selama kurang lebih 23 tahun, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur sampai beliau wafat. Sedang pada saat itu, yakni pada masa Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasul, Al-Quran belum dikumpulkan sama sekali. Jadi belum dikumpulkan secara dalam satu mushaf. Di samping itu, muncul persoalan yang sangat mendasar dalam agama Islam. Pertama, banyak orang-orang yang keluar dari agama Islam dan kembali pada agama nenek moyang mereka. Yang kedua, banyak orang-orang yang menentang untuk membayar zakat. Lalu yang ketiga, munculnya seseorang yang merasa dirinya seorang nabi, ialah Musailamah Al-Kadzab. Mengetahui hal tersebut, maka Abu Bakar segera memerintahkan kepada Khalid bin Walid dan para pasukannya untuk memerangi mereka. Perang ini disebut dengan Perang Yamamah, yang terjadi pada tahun ke-12 Hijriah. Perang Yamamah ini yang mengakibatkan gugurnya banyak para muhafidz pada saat perang tersebut. Atas peristiwa tersebut, maka Umar merasa hal ini sangat dikhawatirkan, dikarenakan banyaknya para muhafidz yang wafat. Ditakutkan Al-Quran pada generasi selanjutnya tidak tersampaikan kepada mereka. Kemudian Umar langsung berhadapan dan mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan dan dibukukan. Namun pada saat itu Abu Bakar menolak karena hal tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Namun Umar tidak pernah berhenti membujuknya hingga Allah membukakan pintu hatinya untuk menerima usulan Umar. Kemudian Abu Bakar memerintahkan langsung kepada Zaid bin Sabit. Mengingat kedudukannya dalam masalah qiraat, hafalan, penulisan, pemahaman, juga kecerdasannya, maka Abu Bakar menceritakan kekhawatiran dan meminta Zaid untuk menerima tawaran tersebut. Tetapi Zaid bin Sabit menolaknya, sama halnya seperti Abu Bakar. Namun keduanya bertukar pendapat. Lalu dengan lapang dada Zaid bin Sabit menerima tawaran tersebut, dikarenakan hal tersebut merupakan perbuatan yang baik. Tapi dengan catatan, Zaid bin Sabit tidak hanya menerimanya dari hafalan saja, tetapi dari tulisan pula, dengan mendatangkan 2 orang saksi. Maksudnya ialah kedua orang saksi ini menyaksikan bahwa catatan tersebut ditulis di hadapan Rasulullah SAW, atau 2 orang saksi tersebut menyaksikan bahwa catatan tadi sesuai dengan isi Al-Quran pada saat diturunkan. Kemudian pengumpulan Al-Quran dimulai dengan pengumpulan lembaran-lembaran ayat-ayat yang berada di kulit-kulit binatang, tulang belulang, pelepah kurma, juga kepingan batu, hingga pada ayat terakhir, yakni surat At-Taubah. Ayat tersebut berada pada Abu Huzaimah Al-Ansori, yang potongan ayat tersebut tidak bisa didapatkan pada orang lain selain Abu Huzaimah. Kemudian pula Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid untuk mengumpulkan lembaran Al-Quran dalam satu mushaf. Pengumpulan satu mushaf ini dalam 7 huruf, seperti halnya Al-Quran yang turun dengan 7 huruf. Lalu mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar hingga wafat. Tak hanya mushaf Abu Bakar, sahabat pun memiliki mushaf pribadi, seperti mushaf Ali, mushaf Ubay, mushaf dan mushaf Ibnu Mas'ud. Kemudian setelah kekuasaan Islam semakin luas, juga para qurra pun tersebar di berbagai wilayah. Secara relevan, ada perbedaan pembacaan Al-Quran dengan huruf-huruf yang dengannya Al-Quran itu diturunkan. Hal ini ditakutkan akan menimbulkan pertentangan dan permusuhan yang dapat berujung pada perbuatan dosa. Jika hal ini terus dilanjutkan, yaitu yang dilanjutkan ini pembacaan Al-Quran dibaca dengan dialek-dialek masing-masing setiap wilayah. Padahal Al-Quran ini kan diturunkan dengan bahasa dialek Rasulullah, yakni bahasa Quraisy. Ketika penyerbuan Armenia dan Azerbaijan,
Huzaifah al-Yamani melihat bahwa terdapat perbedaan cara membaca Al-Quran. Melihat hal tersebut, maka Huzaifah memberitahukan dan mengusulkan kepada Utsman. Kemudian mereka bersepakat untuk menyalin lembaran-lembaran pertama Al-Quran yang ada pada masa Abu Bakar untuk menyatukan umat Islam. Lalu Utsman mengirim utusannya kepada Hafsah untuk meminjam mushaf Abu Bakar padanya. Kemudian Utsman memanggil Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Mereka diperintahkan untuk menyalin dan memperbanyak mushaf tersebut. Nah, setelah mereka selesai menyalinnya, Utsman mengembalikan mushaf tersebut kepada Hafsah dan memerintahkan kepada mushaf lainnya untuk dibakar. Karena setelah ini hanya akan memakai mushaf yang dibuat pada masa Abu Bakar saja. Kemudian mushaf tersebut disebarkan ke berbagai daerah, seperti ke Mekah, ke Basrah, ke Syam, ke Kufah, ke Yaman, ke Bahrain, dan ke Madinah. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa hanya ada 4 mushaf yang dikirimkan ke Irak, ke Syam, ke Mesir, dan mushaf Imam, atau dikirimkan ke Kufah, Basrah, Syam, dan mushaf Imam. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Quran dikirim hanya berjumlah 5 buah mushaf saja. Hal ini menurut pendapat As-Suyuti. Kemudian mushaf Utsmani ini tidak memakai tanda baca, titik maupun harokat, karena semata-mata hal ini didasarkan atas karakter pembacaan orang-orang Arab yang masih murni, yaitu daya ingatnya kuat, sehingga mereka tidak memerlukan syakal, juga harokat atau pemberian titik juga. Tetapi masih banyak orang yang membuat kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Akhirnya mereka mulai memikirkan untuk menciptakan tanda baca yang dapat membantu bacaan Al-Quran ini dengan baik dan benar. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa naskah Mushaf Utsmani generasi pertama adalah naskah yang ditulis tanpa alat bantu, baca, yang berupa titik atau harokat yang lazim kita temui pada mushaf saat ini. Berikut langkah yang ditempuh oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan tujuan agar rosan tersebut dapat mengakomodasi ragam qiraat yang diterima yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, pemberian tanda baca. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Imam Abu Aswad Ad-Duali adalah orang yang pertama kali memberi titik pada Al-Quran dengan memulai syakal yang berupa tanda titik, fathah titik di atas awal surat, kasrah berupa titik di awal surat, dan dhammah di titik akhir surat, dan juga tanda titik lainnya. Yang kedua, tanda baca. Tanda baca ini dilakukan oleh Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar pada masa Al-Hajjaj. Tujuannya agar dapat membedakan antara huruf, misalnya fa dengan ko, ba dengan ta, dan sa, lalu to dengan zo, dan huruf yang bentuknya sama. Yang ketiga ialah pemberian harokat. Pemberian harokat ini dilakukan pada masa Al-Khalil bin Ahmad, gunanya untuk menyempurnakan syakal yang berupa tanda titik dengan memberikan tanda huruf bujur dari atas hingga ke bawah huruf. Lalu yang keempat ialah tanda baca. Menyempurnakan tanda baca dengan memberikan saktah, tasydid, lalu ayat-ayat sajadah, kemudian nomor ayat, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, menyempurnakan dengan memberikan hukum tanda baca pada mushaf. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.